Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Oke teman-teman, kita kali ini mau bahas soal TKP. Bagi teman-teman yang menganggap soal TKP mudah, teman-teman cek soalnya dulu ya. Oke, teman-teman, di sini ada soal. Andi adalah seorang guru. Perjalanan pulang Andi dari kantor ke rumah sekitar 30 menit. Saat dalam perjalanan pulang, Andi melihat sekelompok pemuda yang berboncengan tiga dan salah satunya membawa sebuah senjata tajam berupa parang yang diseret. Terlihat para pemuda tersebut akan melakukan tawuran karena Andi mendengar dengan jelas para pemuda berteriak dan mengumpat pada salah satu sekolah SMA lain. Beberapa orang juga menggunakan atribut dari sekolah. Ternyata para kelompok pemuda tersebut berasal dari sekolah tempat kerja Andi. Mereka adalah siswa-siswa Andi. Sikap yang akan dilakukan Andi adalah: apakah A. memanggil para siswa esok harinya dan disidang di sekolahan, B. menelpon pihak aparat keamanan agar segera datang menghentikan tawuran yang akan terjadi, C. menanyakan masalah yang terjadi mengapa mereka harus sampai tawuran, D. menghentikan para pemuda tersebut dan berusaha mengurungkan niat mereka agar tidak tawuran, E. menelpon orang tua para pemuda tersebut bahwa anak mereka sedang akan tawuran. Nah teman-teman, oke, sebelum melihat pembahasannya, silahkan teman-teman coba terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman silahkan pause video ini lalu kalian kerjakan. Oke, silahkan teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Langsung aja kita bahas ya. Nah, teman-teman, setelah kita membaca teks ini ya, pada intinya adalah teks ini berkaitan dengan apa, teman-teman? Ya, jadi teks ini dia berkaitan dengan anti radikalisme, teman-teman. Ya, oke, tentang radikalisme. Kok bisa tentang radikalisme, teman-teman? Nah, karena di sini ceritanya ada para pemuda itu yang akan melakukan tawuran, teman-teman. Nah, berarti jelas tentang radikalisme. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini kira-kira jawaban yang benar mana, teman-teman? Ya. Oke, apakah A. memanggil para siswa esok harinya dan disidang di sekolahan? Oke. Bukan ya, teman-teman. Jadi karena di sini itu ceritanya kan ada sekelompok anak-anak SMA gitu ya, mereka itu mau tawuran, sudah berkumpul. Nah, waktu itu Andi itu datang waktu dia perjalanan pulang gitu kan ya. Nah, Andi itu ternyata gurunya. Nah, yang mau tawuran itu adalah siswa-siswa dari Pak Andi itu. Nah, kira-kira jawaban mana nih yang benar? Apakah memanggil para siswa esok harinya dan disidang sekolahan? Nah, kalau nunggu esok nanti nggak segera selesai nih, teman-teman, gitu ya. Jadi ini kurang tepat sih menurut saya, gitu kan ya. Untuk yang B, menelpon pihak aparat keamanan agar segera datang menghentikan tawuran yang akan terjadi. Ini juga benar, teman-teman, sebenarnya. Tapi ada jawaban yang lebih benar lagi. Kita cek lagi ya. Untuk yang C, menanyakan masalah yang terjadi mengapa mereka harus sampai tawuran. Menanyakan masalah, ini kurang tepat ya, teman-teman. Oke, kemudian yang D kita cek, menghentikan para pemuda tersebut dan berusaha mengurungkan niat mereka agar tidak tawuran. Nah, jadi nomor D ini jawaban yang paling tepat. Harus langsung menghentikan gitu, langsung action, menghentikan gitu, teman-teman. Karena ini radikalisme berbahaya sekali gitu kan ya. Oke. Kalau misalkan yang menelpon orang tua para pemuda tersebut bahwa anak mereka sedang akan tawuran. Nah, ini juga bukan solusi yang terbaik, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah D. Intinya adalah, teman-teman, pada kasus ini dia bertemakan dengan anti radikalisme gitu kan ya. Nah, ketika ada soal seperti ini, maka teman-teman pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap mengantisipasi, teman-teman. Mengantisipasi tindakan radikal yang dilakukan oleh siswa atau anak didik secara langsung gitu. Jadi yang mengantisipasi yang mana nih, teman-teman? Ya, jawabannya yaitu yang D, teman-teman. Oke, bisa dipahami, teman-teman, sampai sini? Gimana jawaban kalian? Benar? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya.
Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Soal tentang TKP, teman-teman. Bintang merupakan kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Suatu hari, wali kota meminta seluruh petugas lapangan termasuk Bintang untuk terjun dalam keamanan unjuk rasa yang sedang dilaksanakan oleh sekelompok warga. Aksi unjuk rasa tersebut menentang penertiban warung kaki lima yang berdiri tidak sesuai tempatnya di sepanjang taman kota. Padahal aturan Perda menentukan para pedagang kaki lima berjualan di tempat yang sudah ditentukan. Sesampainya di sana, para pedagang yang berunjuk rasa menjelaskan alasan mereka terpaksa berjualan di sana karena tidak ada tempat yang berjualan. Mereka juga berjualan untuk menghidupi dan menafkahi keluarga mereka. Sikap yang akan dilakukan Bintang adalah, apakah A. melaksanakan penertiban sesuai dengan prosedur meski nanti akan timbul bentrokan, B. melakukan penertiban pedagang karena Bintang semata menjalankan tugas negara, C. berusaha agar tidak terjadi bentrok fisik dengan mengutamakan tindakan persuasif kepada para pedagang, D. mengajak para pedagang agar mematuhi peraturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, atau E. melakukan mediasi dengan para pedagang untuk dilakukan relokasi dan menertibkan dahulu kawasan tersebut. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman silahkan dicoba terlebih dahulu ya. Oke, jadi teman-teman bisa pause video ini lalu dikerjakan. Silahkan teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya. Jadi ini setelah membaca teks teman-teman, poinnya adalah ini tentang penertiban warung kaki lima yang sedang beroperasi gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya apa? Kalau seperti ini kita cari jawaban yang paling terbaik teman-teman, yang paling baik gitu ya. Apakah A. melaksanakan penertiban sesuai dengan prosedur meski nanti akan timbul bentrokan, atau B, atau C, atau D, atau E. Nah teman-teman, ini kan penertiban warung kaki lima ya kan. Nah nanti takutnya akan timbul bentrokan teman-teman gitu ya. Nah takutnya timbul bentrokan, sehingga soal ini sebenarnya soal tentang radikalisme teman-teman ya. Oke, radikalisme. Nah, kalau soal radikalisme teman-teman, maka teman-teman silahkan pilih jawaban yang menunjukkan sikap mengantisipasi teman-teman. Oke, mengantisipasi. Oke, mengantisipasi bentrokan dan melakukan mediasi untuk menemukan jalan yang terbaik. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E teman-teman? Nah, dari pilihan ganda ini yang sifatnya mengantisipasi yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya yang benar adalah yang E teman-teman. Melakukan mediasi dengan para pedagang untuk dilakukan relokasi dan menertibkan. Jadi masalahnya diselesaikan dulu gitu kan ya. Menertibkan dulu kawasan tersebut. Jadi ditertibkan dulu, setelah itu melakukan mediasi dengan para pedagang gitu. Karena tetap mereka harus diajak berdiskusi, karena mereka itu berjualan itu untuk menghidupi dan menafkahi keluarga mereka. Jadi kita nggak boleh asal-asalan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah E. Bisa dipahami? Selanjutnya soal nomor 3. Anda bertugas sebagai pimpinan proyek. Siang ini Anda meminta asisten Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek pembangunan jembatan yang menjadi tanggung jawab Anda. Untuk kesekian kalinya, asisten Anda tidak dapat melakukan tinjauan ke lokasi proyek dengan berbagai alasan yang berbeda-beda tiap harinya. Sedangkan ini merupakan proyek besar yang ditangani perusahaan Anda dan bisa mencederai kepercayaan publik, serta jembatan tersebut sudah harus segera dipakai oleh masyarakat setempat. Bagaimana sikap Anda? Apakah A. Karena perbuatan ini sudah terjadi berulang kali, maka Anda tidak dapat memberinya maaf, apalagi ini adalah pekerjaan penting terkait kepentingan publik. B. Berhenti mempercayai asisten Anda sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapat hukuman agar asisten Anda memahami tugasnya untuk kedepannya. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab sembari Anda segera tinjau lokasi proyek. Atau E. Tidak memberikan kepercayaan kembali ke depannya.
Oke teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman sebaiknya mencoba terlebih dahulu ya, supaya teman-teman terbiasa dengan soal TKP. Oke teman-teman, silahkan pause video ini, lalu kalian kerjakan. Silahkan teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Jadi, pada kasus soal nomor 3 ini adalah kasus aspek pelayanan publik ya. Ini tentang pelayanan publik teman-teman. Oke. Untuk pelayanan publik, maka jawaban yang benar yang mana nih teman-teman? Kira-kira apakah A, B, C, D, atau E teman-teman? Iya, jawaban yang paling benar di sini adalah yang D teman-teman. Oke, jadi kita harus berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab, sembari Anda segera tinjau lokasi proyek, gitu ya. Jadi Anda perlu melihat posisi jabatan Anda teman-teman pada soal, kemudian identifikasi apa wewenang kita, gitu kan. Kita kan berwenang untuk menegurnya teman-teman, gitu kan ya. Oke, jadi kita harus melakukan tindakan yang tegas, gitu ya. Oke, dengan berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab, sembari kita juga harus segera meninjau lokasi proyek. Nah, itu adalah tindakan yang paling baik teman-teman. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman?